محمد رسول الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin jemaah Jumat Masjid Kampus yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali perjumpaan ini, mari kita jangan pernah bosan untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua, khususnya yang hadir pada siang hari ini dalam bentuk kesehatan dan niat yang ikhlas, insya Allah untuk dapat melaksanakan sholat Jum'ah secara berjamaah. Setiap kali saya hadir di masjid ini, saya selalu memberikan perhatian kepada sesepuh kita yang ada di depan kita ini, Bapak Profesor Arma Abdullah. Beliau mantan Rektor IKIP sebelum menjadi Universitas Negeri Yogyakarta. Karena apa? Barangkali di seluruh, saya nggak tahu seluruh Yogyakarta atau khusus di kawasan kita, beliau ini sekarang paling sepuh. Jadi usia beliau sampai sekarang 97 tahun. Jadi kita berharap bahwa beliau bisa mencapai 100 tahun sebagai sebuah keteladanan kepada kita bahwa dengan menjaga kesehatan yang baik dan rajin datang ke kampus, karena beliau adalah jamaah tetap Masjid Kampus, itu insya Allah dapat memperpanjang usia kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, hari ini tanggal 3 Mei 2024 bertepatan dengan 24 Syawal 1445 Hijriah. Setiap kali kita dekat-dekat dengan 2 Mei, yang terbayang dengan kita itu adalah hari pendidikan. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Niscaya Allah akan meninggikan beberapa derajat mereka yang beriman dan berilmu pengetahuan di antara kamu. Jadi ayat ke-11 surat Al-Mujadilah ini sangat terkenal kalau dikaitkan dengan pendidikan. Jadi seakan-akan ayat ini memberitahu kita bahwa mereka yang beriman dan berilmu pengetahuan itu statusnya sederajat. Ini menunjukkan kepada kita bahwa antara iman dan berilmu pengetahuan itu merupakan sesuatu yang bisa dikatakan satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan. Jadi sesuatu yang sangat penting untuk dimajukan oleh umat Islam, oleh kita bersama yang hadir di masjid yang kita cintai ini. Jemaah rahimakumullah, tema kita pada siang hari ini adalah Islam dan budaya. Ada sebuah buku kecil yang berjudul Kebudayaan Islam Indonesia.
Buku ini diterbitkan oleh Kemendikbud di bawah Dirjen Kebudayaan dan terbit tahun 2018, dapat diakses oleh kita semua karena itu free, bebas untuk kita ambil dari internet. Jadi buku ini dibuat secara sangat sederhana, 120 halaman, semuanya dalam bentuk gambar seperti komik atau grafis, dan secara sengaja dibuat seperti itu. Buku ini diperuntukkan untuk adik-adik kita di SMA ke bawah, tetapi tentu bisa dibaca oleh kita semua. Jadi yang ingin dijawab oleh buku ini, pertanyaan pertama adalah kapan Islam itu masuk ke Indonesia? Jadi buku itu menjawab bahwa Islam itu masuk ke Indonesia antara abad ke-7 dan abad ke-8. Sebagaimana yang kita ketahui, Islam itu lahir ketika Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pada tahun 611 Masehi, yang sering kita sebut sebagai abad ke-7. Jadi dengan demikian, tidak terlalu lama sejak Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu dari Allah, Islam itu sudah tersebar. Dan itu tiada lain karena ada ungkapan balighu anni walau ayah. Sampaikan olehmu walaupun hanya satu ayat. Jadi Islam itu adalah agama dakwah, agama yang harus disiarkan. Dan siapakah yang wajib mensiarkan agama itu? Tiada lain adalah kita semua. Jadi tidak ada satupun ayat maupun hadis Nabi yang menghususkan, yang boleh menyiarkan agama Islam itu hanyalah orang-orang tertentu. Nah, barangkali orang-orang tertentu itu diperlukan ketika ingin menetapkan hukum-hukum, di mana hukum atau fikih itu akan menjadi pedoman kita di dalam kita bertindak, terutama di dalam kita beribadah. Dan pertanyaan kedua yang ingin dijawab oleh buku ini, siapa yang membawa agama Islam ke Indonesia? Nah, buku ini menjawab bahwa yang membawa agama Islam ke Indonesia itu tentu adalah orang Arab dan orang Persia, tetapi itu kemudian menjadi sangat intensif ketika pada abad ke-11-12 para pedagang dari India, dari Gujarat, itu juga membawa Islam ke Indonesia. Di mana pertama kali Islam itu diterima di Indonesia, tiada lain adalah di Aceh. Jadi bagian utara dari Pulau Sumatera dan pantai-pantai yang lain. Jadi itu sebabnya saya belum ngecek kebenarannya, bahwa Aceh itu adalah singkatan. A itu Arab, C itu Cina, E itu Eropa, dan H itu Hindia atau Hindustan. Jadi saudara-saudara kita di Aceh itu merupakan semacam kombinasi dari Arab, Cina, Eropa, dan India. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, Islam datang ke Indonesia melalui pantai-pantai tersebut. Jadi itu sebabnya kenapa saudara-saudara kita keturunan Arab itu banyak yang berasal dari Yaman. Karena memang awal-awalnya saudara-saudara kita dari Yaman yang menyebarkan Islam di Indonesia. Atau ketika itu belum ada Indonesia, kita sebut Nusantara. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kenapa Islam itu
bisa menjadi agama mayoritas di Indonesia ini. Jadi kalau sekarang penduduk kita itu 272 atau 275 juta jiwa, kurang lebih 87% itu secara formal beragama Islam, atau kurang lebih sekitar 238 juta orang. Kita pernah menjadi negara dengan sebutan penduduk yang beragama Islam terbesar di dunia. Namun para jemaah rahimakumullah, posisi kita sekarang sudah digeser oleh Pakistan. Jadi Pakistan ini jumlah orang Islamnya sekarang lebih dari 240 juta. Jadi kita tidak lagi menjadi yang terbesar, tapi nomor 2, yang terbesar sekarang Pakistan. Tapi lebih dari itu pertanyaannya adalah kenapa Islam itu kemudian dianut oleh penduduk Indonesia terbanyak? Dan jawabannya adalah karena ketika Islam itu masuk ke Indonesia, itu masuknya secara damai, masuknya secara peaceful, masuknya terintegrasi dengan sangat baik dengan adat istiadat setempat. Dan itu sebabnya para jemaah ketika Islam masuk itu pergumulan dengan adat setempat yang oleh teman-teman dari antropologi atau ahli budaya disebut sebagai akulturasi budaya. Jadi tinggalan-tinggalan interaksi antara dakwah Islamiyah dengan budaya-budaya kita di Indonesia ini itu menghasilkan akulturasi budaya yang direkam sangat baik dengan buku yang sederhana ini, yang tinggalannya itu sampai sekarang masih sangat terasa. Jadi tinggalan itu salah satu diantaranya adalah upacara-upacara adat. Dan kita masih di bulan Syawal, dan upacara yang kita sebut dengan halal bihalal atau syawalan itu tiada lain adalah pergumulan antara nilai-nilai keislaman dengan keindonesiaan kita. Tidak akan ada syawalan, tidak akan ada halal bihalal tanpa adanya Ramadan. Dan akhir Ramadan yang kita sebut dengan Idul Fitri itu, jadi tidak hanya Idul Fitrinya tetapi Ramadannya tidak hanya diributkan oleh umat Islam, tetapi diributkan oleh seluruh bangsa ini. Jadi kalau para jemaah memperhatikan betapa setiap menjelang Idul Fitri, acara televisi misalnya, itu selalu menayangkan kemacetan-kemacetan dan persoalan-persoalan yang terkait dengan mudik lebaran. Jadi jemaah rahimakumullah, walaupun secara umum Islam itu sering dikatakan sebagai agama wahyu yang berasal dari Allah, tetapi dalam salah satu ayatnya Allah mengatakan, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholih wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Katakanlah wahai Muhammad bahwa engkau itu adalah manusia sebagaimana yang lain. Nah, karena Nabi Muhammad itu manusia, tentu adalah bagian dari apa yang kita sebut dengan makhluk sosial. Dan ketika menjadi makhluk sosial, maka ada yang namanya interaksi, dan interaksi itulah yang kemudian melahirkan budaya. Sebagaimana halal bihalal. Nah, sedikit cerita tentang halal bihalal itu, bahwa istilah halal bihalal itu banyak sudah dibahas, walaupun sepertinya Arab, tetapi tidak sepenuhnya Arab. Halalnya Arab, binya Arab, halal yang berikutnya itu Arab, tapi ketika digabung
itu orang Arab bahkan tidak tahu. Jadi itu adalah khas Indonesia. Tahun 1924, Suara Muhammadiyah itu menayangkan sebuah iklan. Mari saudara-saudara Islam seluruh tanah air memasang iklan di Suara Muhammadiyah dalam bentuk halal bahalal. Jadi bukan halal bihalal tapi halal bahalal. Tapi itu tahun 1924. Dan kita tahu juga dari sejarah, tahun 1948 ketika kita baru saja merdeka dan partai-partai belum punya kesepakatan untuk membentuk Indonesia yang baik ke depan itu, maka yang namanya konflik-konflik itu masih saja terjadi. Sampai suatu saat Bung Karno itu konsultasi dengan tokoh NU yang bernama Kiai Haji Wahab Hasbullah. Kiai punya saran enggak? Bagaimana mengatasi agar konflik-konflik di tengah masyarakat ini berkurang? Oh bagus itu Bung. Nah kebetulan ini bulan puasa, sebentar lagi Idul Fitri. Bagaimana nanti secara resmi istana menyelenggarakan kegiatan yang kita sebut dengan halal bihalal. Nah, karena ini diselenggarakan secara kenegaraan di istana, maka tentu saja dampaknya itu menasional. Itu sebabnya kemudian Syawalan atau halal bihalal itu memiliki dampak secara nasional karena diselenggarakan secara kenegaraan oleh Bung Karno yang melanjutkan saran dari Kiai Wahab Hasbullah. Nah jadi jemaah rahimakumullah, ini sekali lagi menunjukkan bahwa ini adalah kekhasan Indonesia. Nah jadi kalau ayat yang lain itu ada mengatakan demikian, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Sesungguhnya kamu itu diciptakan dari laki-laki dan perempuan. Jadi jelas positif dan negatif. Tidak sama-sama positif atau tidak sama-sama negatif. Al-Quran sangat tegas mengatakan ya min dzakarin wa unsa. Kemudian sesudah ada pernikahan itu wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Maka tentu beranak pinak menjadi kabilah-kabilah, ya, menjadi suku-suku, menjadi bangsa-bangsa, ya. Dan lita'arafu kata Al-Qur'an, supaya kamu itu berta'aruf. Nah, ketika bertemu dan berta'aruf itu maka lahirlah yang kita sebut dengan budaya. Nah, jadi jamaah rahimakumullah tidak bisa dihindarkan ketika manusia bergaul dengan satu yang lain dan sangat positioningnya ditentukan di mana mereka berada, maka kemudian lahirlah berbagai macam bentuk kebudayaan itu. Dan alhamdulillah kita di Indonesia ini banyak mengadopsi nilai-nilai keislaman dalam kebudayaan kita. Dan salah satu di antaranya adalah acara halal bihalal ataupun Syawalan tersebut. Yang ujung-ujungnya ketika lita'arafu itu Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa sesungguhnya mereka yang paling mulia di sisi Allah itu tiada lain adalah mereka yang bertakwa. Jadi walaupun Allah mengatakan Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa, dan karena manusia biasa maka dia harus berta'aruf, dan ketika berta'aruf itu akan melahirkan kebudayaan, tapi dikatakan oleh Al-Quran ujung-ujungnya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Hendaknya kamu itu bertakwa kepada Allah. Innallaha alimun khabir. Dan sesungguhnya Allah itu maha mengetahui. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, tidak bisa dipungkiri bahwa yang namanya kebudayaan itu seringkali melekat
Jadi walaupun Islam itu berasal dari Allah, tetapi Nabi Muhammad itu adalah manusia, dan karena namanya manusia itu pasti bersilaturahim satu dengan yang lain, dan ketika bersilaturahim itu melahirkan kebudayaan. Nah, buku tipis ini yang para jemaah tertarik silahkan, karena di berbagai macam daerah di seluruh Indonesia sentuhan antara Islam dengan kebudayaan setempat itu banyak melahirkan kebiasaan-kebiasaan yang dijiwai oleh Islam itu sendiri. Barakallahu lakum fil Qur'anil alim wa nafa'i wakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jemaah rahimakumullah, memang dalam kehidupan kita seringkali ada ajakan bagaimana kita memurnikan ajaran Islam itu semurni-murninya, dan itu biasa dilakukan, tetapi tetap akan bersentuhan dengan kebudayaan-kebudayaan di mana proses pemurnian itu dilakukan. Yang secara umum kalau kita lihat di negara kita ini ada bentuk yang bisa kita jadikan semacam pegangan. Ada dua organisasi massa terbesar di Indonesia dengan sedikit perbedaan di sana sini. Jadi yang satu bernama Muhammadiyah dengan caranya sendiri di dalam menerapkan Islam, dan yang kedua kita memiliki Nahdlatul Ulama. Tidak menafikan organisasi-organisasi yang lain, tetapi ini contoh bagaimana sentuhan antara Islam yang universal ketika mendarat di bumi kita dan berinteraksi dengan masyarakat setempat, maka akan lahir berbagai macam yang kita sebut dengan kebudayaan itu. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah untuk senantiasa beribadah sesuai dengan pedoman yang kita yakini. Mari kita akhiri bersama dengan bermunajat kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribum mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله محمد رسول